Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah perpajakan akan menyampaikan materi mengenai PPh pasal 21 dan pasal 26. Adapun anggota kelompok 7 terdiri dari Rolung Luhur Pitutur, Umar Abdul Aziz, Nifa Nur Kasana, dan Indayana Nur Sesanti. Uraian teori PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pembayaran pajak di muka oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri melalui pemotong pajak, yang mana bukti potong yang diberikan oleh pemotong pajak merupakan kredit pajak yang dapat mengurangi pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak, yaitu pada saat pengisian SPT tahunan, kecuali apabila PPh pasal 21 tersebut bersifat final. Cukup dilaporkan saja pada kolom penghasilan dan pajak yang dikeluarkan PPh final. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Diketahui bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh 21. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, dan bila penerima penghasilan subjek pajak luar negeri maka dikatakan PPh pasal 26. Pengertian atau istilah yang harus dipahami. Pegawai. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara. Berikutnya, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Dan berikutnya, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Next, menerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Dan terakhir, ini peserta kegiatan. Peserta kegiatan ini merupakan orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya atau workshop, pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya, dan menerima imbalan sehubungan dengan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah contoh perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap.
Christian Bautista dengan status lajang bekerja pada PT Sentosa Makmur Abadi. Christian Bautista menerima gaji 14 juta per bulan. PT Sentosa Makmur Abadi mengikuti program pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 155.000 per bulan. Christian Bautista juga membayar sendiri iuran pensiun sebesar 140.000 per bulan. Di samping itu perusahaan membayar iuran jaminan hari tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,75% dari gaji. Sedangkan Christian Bautista membayar jaminan hari tua setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh perusahaan dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji. 1. Dengan kondisi wajib pajak yang telah bekerja sejak awal tahun, maka perhitungan pemotongan PPh pasal 21 masa pajak Januari 2016 adalah sebagai berikut. Gaji sebulan 14 juta, premi jaminan kecelakaan kerja 140.000, premi jaminan kematian 42.000, penghasilan bruto sebulan adalah 14 juta 182.000 rupiah. Pengurangan 1. Biaya jabatan 5% kali 14 juta 182.000 rupiah sama dengan 709.100, maksimal 500.000 sebulan. 2. Iuran pensiun 140.000. 3. Iuran jaminan hari tua 280.000 dikurangi dari penghasilan bruto sebulan, yaitu 13.262.000 rupiah. Penghasilan neto setahun 12 bulan kali 13.262.000 rupiah, jumlahnya adalah 159.144.000 rupiah. Penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak sendiri yaitu 55 juta. Penghasilan kena pajak adalah 105 juta 144.000 rupiah. PPh pasal 21 setahun 5% kali 50.000 2.500.000, 15% kali 55.144.000 55 juta 144.000 sama dengan 8.271.600.000. Ketemunya adalah 10.771.600 rupiah. PPh pasal 21 sebulan 10.771.600 rupiah dibagi 12 bulan, yaitu ketemunya 897.633.000 rupiah. Apabila penghasilan dan yang lainnya tidak mengalami perubahan dari Januari sampai dengan Desember 2016, maka PPh pasal 21 terutang yang wajib dipotong oleh PT Sentosa Makmur Abadi adalah 897.633.000 rupiah setiap bulan. 2. Dengan kondisi kewajiban pajak subjektifnya wajib pajak tidak dimulai awal tahun, misalkan Christian Bautista tersebut adalah warga negara Singapura dan berdomisili di Singapura, mulai bekerja di Indonesia yaitu di PT Sentosa Makmur Abadi sejak Februari 2016 dan didaftar sebagai wajib pajak memiliki NPWP sejak 1 Maret 2016, maka pemotongan PPh pasal 21/26 adalah sebagai berikut. Pemotongan PPh pasal 26 masa pajak Februari 2016. Gaji sebulan 14 juta rupiah, premi jaminan kecelakaan kerja 140.000, premi jaminan kematian 42.000, penghasilan bruto sebulan yaitu 14.182.000 rupiah. PPh pasal 26 terutang yaitu 14.182.000 dikali 20%. Setelah wajib pajak berubah status menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, maka pemotongan PPh pasal 21 menjadi sebagai berikut. Gaji sebulan ditambah premi jaminan kecelakaan kerja ditambah premi jaminan kematian.
yaitu akan menghasilkan bruto sebulan. Pengurangan biaya jabatan 5% kali 14.182.000 rupiah, yaitu 709.100 rupiah, maksimal 500.000 per bulan. 2. Iuran pensiun. 3. Jaminan hari tua, yaitu dengan jumlah 920.000 rupiah akan menghasilkan neto sebulan yaitu 13.262.000 rupiah. 11 bulan kali 13.262.000 rupiah, yaitu ketemu 145.882.000 rupiah. Penghasilan neto diketahui disetahunkan 12/11 kali 145.882.000 rupiah, yaitu ketemu 159.144.000 rupiah. Pasal PPh pasal 21 masa pajak Februari sampai dengan Desember 2016, yaitu 10.771.600 rupiah kali 11/12 bulan, yaitu ketemu 9.873.967 rupiah. Pasal PPh 26 yang telah dipotong Februari 2016, yaitu 2.836.400 rupiah. PPh pasal 21 masa pajak Maret sampai dengan Desember ketemu 7.037.567 rupiah. PPh pasal 21 per bulan sejak Maret 2016, yaitu 7.037.567 dibagi 10 bulan, yaitu ketemu 703.756 rupiah. Contoh soal 3. Wajib pajak mendapat bonus pada bulan Maret 2016 sebesar 45 juta. Maka perhitungan pemotongan PPh pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut. Gaji sebulan 14 juta, premi jaminan kecelakaan kerja 140.000, premi jaminan kematian 42.000. Penghasilan bruto teratur sebulan 14.182.000. Penghasilan bruto teratur setahun 12 bulan dikali 14.182.000, hasilnya 170.184.000. Penghasilan tidak teratur atau bonus sebesar 45 juta. Jadi total penghasilan bruto sebesar 215.184.000. Pengurangan 1. Biaya jabatan 5% dikali 215.184.000, hasilnya 10.759.200 rupiah, maksimal per tahun 6 juta. Iuran pensiun sebesar 1.680.000, iuran jaminan hari tua sebesar 3.360.000. Dijumlahkan menjadi 11.040.000. Penghasilan neto setahun dengan bonus 204.144.000. Penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta. Penghasilan kena pajak hasilnya 150.144.000. PPh pasal 21 setahun dengan bonus. Yang pertama 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000. Yang kedua 15% dikali 100 juta 144.000, hasilnya 15.021.600 rupiah. PPh pasal 21 setahun tanpa bonus 10.771.600 rupiah. PPh pasal 21 atas bonus 6.750.000. Contoh soal 4. Kondisi wajib pajak mulai bekerja di bulan Juni 2016 dan kewajiban pajak subjektifnya telah dimulai dari awal tahun atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Maka perhitungan pemotongan PPh pasal 21 masa pajak Juni sampai dengan Desember 2016 adalah sebagai berikut. Gaji sebulan 14 juta, premi jaminan kecelakaan kerja 140.000, premi jaminan kematian 42.000, penghasilan bruto sebulan sebesar 14.182.000. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 14.182.000, hasilnya 709.100 rupiah. Maksimal 500.000 sebulan.
iuran pensiun sebesar 140.000, iuran jaminan hari tua sebesar 280.000, hasilnya menjadi 920.000. Penghasilan neto sebulan sebesar 13.262.000, penghasilan neto setahun 7 bulan dikali 13.262.000, hasilnya 92.834.000. Penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta, penghasilan kena pajak hasilnya 38.834.000. PPh pasal 21 setahun 5% dikali 38.834.000, hasilnya 1.941.700 rupiah. PPh pasal 21 sebulan 1.941.700 dibagi 7 bulan hasilnya 277.835 rupiah. Contoh soal 5, dengan kondisi wajib pajak berhenti bekerja bulan Mei 2016, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, maka perhitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. 32 rupiah. Contoh soal 6. Dengan kondisi wajib pajak meninggal dunia pada bulan Februari 2016, maka perhitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. B. Contoh perhitungan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Uco atau Lajang bekerja pada PT Caca Handika dengan status pegawai tidak tetap dengan upah harian sebesar 250.000. Dan dibayarkan harian. Ucok bekerja selama 15 hari. Perhitungan pemotongan PPh pasal 21. Penghasilan hari ke-1 250.000, pengurangan harian 300.000, penghasilan kena pajak 0, PPh pasal 21 dipotong 0. Pemotongan PPh pasal 21 hari ke-1 sampai dengan hari ke-12 adalah 0 karena masih di bawah 300.000 per hari, tetapi di hari ke-13 kumulatif penghasilan telah melebihi 3 juta, maka yang menjadi pengurang adalah PTKP sebenarnya per hari. Maka pemotongan PPh pasal 21 hari ke-13 sampai dengan ke-15 adalah sebagai berikut. Pemotongan PPh pasal 21 hari ke-13 yaitu penghasilan bruto hari ke-1 sampai dengan ke-13, 13 hari dikali 250.000 hasilnya sebesar 3.250.000. PTKP per hari sebesar 54 juta dibagi 360 hari hasilnya 150.000. PTKP hari ke-1 sampai dengan hari ke-13, 13 hari dikali 150.000 hasilnya sebesar 1.950.000. Penghasilan kena pajak sebesar 1.300.000. PPh pasal 21 terutang hari ke-13 sebesar 65.000, penghasilan hari ke-13 sebesar 250.000, take home pay hari ke-13 sebesar 185.000. Pemotongan PPh pasal 21 hari ke-14 dan 15, penghasilan bruto hari ke-14 sebesar 250.000, PTKP sebenarnya per hari sebesar 150.000, penghasilan kena pajak sebesar 100.000, hasil dari PPh pasal 21 terutang hari ke-14 sebesar 5.000. C. Contohan PPh pasal 21 bukan pegawai. Pada bulan Januari 2016, Justin atau Lajang memperoleh penghasilan sebesar 50 juta dari perusahaan life insurance. Justin bekerja sebagai agen asuransi pada perusahaan tersebut. Justin hanya memperoleh penghasilan dari pekerjaannya sebagai agen asuransi. Berdasarkan data atau informasi tersebut, maka pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi penghasilan adalah sebagai berikut. Penghasilan bruto 50 juta, penghasilan neto 25 juta, yaitu 50% dikali 50 juta. PTKP per bulan sebesar 4.500.000, 54 juta dibagi 12 bulan. Penghasilan kena pajak sebesar 20.500.000, PPh pasal 21 terutang sebesar 1.025.000, 5% dikali 20.500.000. Pada bulan Februari 2016, Justin memperoleh penghasilan bruto sebesar 250 juta, maka pemotongan PPh pasal 21 masa pajak Februari 2016 adalah sebagai berikut.
Penghasilan bruto sebesar 125 juta, 50% dikali 250 juta. Penghasilan neto sebesar 4.500.000, 54 juta dibagi 12 bulan. Penghasilan kena pajak sebesar 120.500.000. Akumulatif PKP sampai dengan Februari 16 141 juta, 20 juta 500.000 ditambah 120 juta 500.000. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 29 juta 500.000. Hasilnya 1.475.000. 15% dikali 91 juta hasilnya 13.650.000. Total 15.125.000. Penghasilan kena pajak atas bulan Februari 2016 yang dikenakan tarif 5%, 50 juta dikurangi 20.500.000, hasilnya sebesar 29.500.000. Sebelum lanjut ke contoh soal berikutnya, akan saya jelaskan sedikit mengenai teori PPh pasal 26. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang PPh menyatakan bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. 1. Dividen. 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. 3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5. Hadiah dan penghargaan. 6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 7. Premi, swap, dan transaksi lindung nilai lainnya atau keuntungan karena pembebasan utang. D. Contoh penghitungan PPh pasal 21 beserta kegiatan dan lainnya. Soal pertama. Amrin Lubis adalah mantan pegawai PT Sukacita Bersama. Pada bulan Maret 2016, Amrin Lubis menerima uang atas jasanya dulu pada perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Pemotongan PPh pasal 21 yaitu penghasilan bruto 50 juta rupiah dan PPh pasal 21 terutang 2.500.000 rupiah. Dalam kurung 5% dikali 50 juta rupiah. 2. Jessica mengikuti rapat pembahasan rencana kinerja PT DON dengan mendapat honor sebagai peserta rapat sebesar 3 juta rupiah. Penghitungan PPh pasal 21 terutangnya yaitu penghasilan bruto 3 juta rupiah, PPh pasal 21 150.000 rupiah dalam kurung 5% dikali 3 juta rupiah. Berikut adalah contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal yang pertama. Fahri bekerja pada PT Kartika Kawashima. Statusnya belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan dengan gaji bersih senilai 5.500.000 rupiah sebulan. Perusahaan tempatnya bekerja memberikan tunjangan pajak penuh kepada Fahri sejumlah 35.167.000 rupiah. Sementara iuran pensiun yang dibayar Fahri adalah 55.000 rupiah sebulan. Jadi, contoh hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bulan Agustus 2016 bagi Fahri yang tidak menerima penghasilan lain dari PT Kartika Kawashima selain gaji adalah. Berikut adalah jawaban dari soal sebelumnya. Gaji pokok Rp5.500.000, tunjangan pajak Rp35.167, penghasilan sebulannya Rp5.464.833. Pengurangan ada biaya jabatan 5% dikali Rp5.464.833 sama dengan Rp276.758. Iuran atau jaminan pensiun 1% dari gaji pokok yaitu Rp55.000. Setelah itu jaminan pensiun 1% dari gaji pokok jika ada yaitu Rp60.000. Semua pengurangan tadi dijumlah, biaya jabatan ditambah iuran atau jaminan pensiun ditambah jaminan pensiun dari gaji pokok jika ada. Hasilnya Rp331.758. Setelah itu penghasilan kotor sebulan Rp5.464.833 dikurangi hasil pengurangan tadi yaitu Rp331.758. Hasilnya yaitu penghasilan neto bersih
sejumlah Rp5.203.408. Penghasilan neto setahun 12 kali Rp5.203.408. Bawahnya penghasilan tidak kena pajak PTKP yaitu Rp54 juta. Dijumlah hasilnya 54 juta. Selanjutnya penghasilan kena pajak setahun 62.440.900 dikurangi 54 juta yaitu Rp8.440.000. PPh terutangnya 5% dikali Rp8.440.000. Hasilnya Rp422.000. PPh pasal 21 bulan September yaitu Rp422.000 dibagi 12 sama dengan Rp35.167. Contoh soal kedua. Berikut adalah jawaban beserta pembahasannya. Bruto sama dengan gaji pokok plus uang lembur plus JKK 0,24% plus JK 0,3% sama dengan Rp6 juta ditambah Rp2 juta ditambah Rp14.400 ditambah Rp18.000. Hasilnya Rp8.032.400. Untuk netonya, neto sama dengan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran JHT dikurangi jaminan pensiun sama dengan Rp8.032.400 dikurangi Rp401.620 dikurangi Rp120.000 dikurangi Rp60.000 sama dengan Rp7.450.780. Maka hasilnya yaitu Rp1.770.450 dibagi 12 sama dengan Rp147.538. Jadi besar pajak yang harus dibayar sebesar Rp147.538. Contoh soal terakhir. Berikut adalah pembahasannya. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 25% dikali Rp8 juta. Hasilnya Rp400 juta bersifat final. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258 PMK 03/2008 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham, maka penghasilan atas penjualan saham tersebut dikenakan pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto, sedangkan besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual.